Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kita boleh kembali datang ke tempat ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang rindu senantiasa datang menyembah akan Tuhan. Untuk itu siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas kehidupan kami. Kami masih boleh bernafas, itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau beribadah kepadamu. Biarlah kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap cinta akan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu atas hidup kami sampai saat ini. Kami boleh masih berdiri semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami tetap sehat dan terpelihara jasmani bahkan rohani kami juga. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya kami akan dikuatkan, diteguhkan, dibangun lewat firman. Berbicara bagi kami, sampaikanlah isi hatimu, sebab dengan jujur kami berkata, kami butuh firman. Di tengah-tengah kondisi ini, kami butuh kekuatan daripada-Mu. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang Kau kehendaki? Berfirmanlah bagi kami lewat hamba-Mu, sebab kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada, harapan dan doa saya bahwa senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dan semua dalam keadaan baik dan sehat. Bahkan di tengah-tengah situasi ini, yakinlah tangan Tuhan bekerja melindungimu, dan senantiasa berdoa bahwa ini secepatnya akan berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Orang Kristen IPK, itulah judul khotbah yang mau saya sampaikan bagi kita saat ini. Saya baca satu nats firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Orang Kristen IPK. Apa itu IPK? Orang Kristen, iman, pengharapan, dan kasih. Guinness Book of Record mencatatkan bahwa saat ini jembatan terpanjang di dunia panjangnya adalah 164,8 km. Jembatan apakah itu? Yaitu jembatan Kunsan Grand Bridge. Berada di jalur kereta cepat antara Beijing dengan Shanghai. Inilah yang dicatatkan Guinness Book of Record sebagai jembatan terpanjang di dunia.
saat ini. Mungkin kalau berbicara jembatan terkokoh, jembatan terkuat adalah jembatan Arkadiko di Yunani. Kenapa ia menjadi jembatan terkuat atau salah satu jembatan terkuat, jembatan terkokoh saat ini? Karena jembatan ini diyakini dibangun tahun 1200 sebelum Masehi. Namun masih bisa digunakan sampai saat ini. Jembatan Arkadiko di Yunani. Jembatan terkokoh, jembatan terkuat. Kalau mungkin jembatan terindah adalah jembatan Banpo di Seoul, Korea Selatan. Ini bisa menjadi jembatan terindah di dunia. Kenapa? Karena jembatan ini sekaligus juga jembatan air mancur yang diprogram untuk menyajikan pertunjukan air mancur yang berbeda siang dan malam. Sangat indah jembatan ini. Dia mempertunjukkan tontonan air mancur berbeda tampilannya antara siang dan malam. Ada jembatan Kunshan Grand Bridge, jembatan terpanjang. Ada Arkadiko, jembatan terkokoh. Ada Banpo di Seoul sebagai jembatan terindah. Tapi lewat khotbah ini, saudaraku, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, saya mau berkata bahwa jembatan terpanjang yang sesungguhnya bukanlah jembatan yang tadi. Bukanlah Kunshan Grand Bridge itu. Saya mau berkata jembatan terpanjang, jembatan terkokoh, jembatan terindah di dunia adalah bernama jembatan IPK, jembatan iman pengharapan kasih. Jembatan iman, itulah jembatan terpanjang yang panjangnya itu menghubungkan dunia dengan surga, menghubungkan manusia dengan Tuhan. Iman bisa menghubungkan manusia dengan Sang Penciptanya. Jembatan terkokoh adalah bernama jembatan pengharapan. Karena dengan pengharapan manusia bisa bertahan terhadap badai terkuat sekalipun badai apapun datang menerpa hidupnya. Dengan jembatan pengharapan ia tetap kokoh, ia tetap teguh, ia tetap kuat. Badai sesulit apapun menerpa dia, ia tetap kokoh. Dengan pengharapan manusia tetap kuat. Jembatan terindah bernama jembatan kasih. Sebab kasih dihiasi oleh segala warni kehidupan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Jembatan imanlah yang bisa membuat seorang manusia sampai ke surga. Sebab tanpa iman tidak mungkin seorang bisa mencapai surga. Jembatan iman panjangnya tidak dapat dihitung. Ia melintasi jagat raya. Ia melintasi alam semesta sampai kepada tahta surgawi di mana Allah bertahta. Itulah sebabnya engkau yang mau jadi penghuni surga, engkau harus punya iman. Sebab imanmu lah membuat engkau jadi penghuni surga. Imanmu kepada Yesus. Hidup adalah kumpulan dari berbagai persoalan, tumpukan masalah demi masalah. Hidup adalah sebuah perjalanan yang disertai dengan derai air mata. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk lepas dari derai air mata selama hidup di dunia. Tidak. Ketawa dan air mata, sakit, penyakit, masalah itu silih berganti akan kita hadapi. Oke, badai hidup itu semua boleh menerpa kita, termasuk COVID-19 ini adalah sebuah badai hidup yang sangat ngeri, yang tidak pernah kita pikirkan semuanya. Tapi dengan adanya namanya pengharapan, itu semua bisa kita lewati. Dengan adanya namanya jembatan pengharapan, kita tetap kokoh di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah masalah. Dengan adanya pengharapan, kita tetap kuat di tengah-tengah COVID-19 ini. Jembatan terindah adalah jembatan kasih. 28 September 2018 sampai mungkin 2-3 bulan berikutnya, bandara di kota kita, Bandara Mutiara Sis Al Jufri, dipenuhi oleh pesawat-pesawat angkut militer dari seluruh dunia dengan personil-personil militernya. Ada pesawat angkut militernya Amerika, Rusia, Perancis, Inggris, Malaysia, Singapura, Turki. Semua memenuhi bandara kita
Mereka datang ngapain? Mensupport kita, membawa makanan-makanan instan, membawa peralatan untuk air bersih, membawa semua kebutuhan kita yang diterpa oleh badai, oleh gelombang, oleh tsunami, oleh gempa di Kota Palu. Semua dihiasi oleh namanya kasih. Orang-orang berhidung mancung dengan orang-orang berhidung pesek berkumpul jadi satu, bahu-membahu oleh namanya kasih. Itu sebabnya saya berkata, jembatan paling panjang adalah jembatan iman. Jembatan paling kokoh adalah jembatan pengharapan. Jembatan paling indah adalah jembatan kasih. Perhatikan saudaraku. Nat sudah saya baca tadi 1 Korintus 13 ayat 13. Pasal 13 ini firman Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus menuliskan, ia sedang membandingkan antara nubuat, bahasa roh dan pengetahuan dengan iman, pengharapan dan kasih. Dengan faith, hope and love. Kalau bahasa Yunani menulis adalah pistis, elpis and agape. Paulus sedang membandingkan antara karunia rohani dengan esensi kehidupan seorang Kristen yang sejati. Nubuat, bahasa roh, pengetahuan itu karunia rohani. Iman, pengharapan dan kasih adalah esensi seorang Kristen. Pondasi kehidupan seorang Kristen. Paulus menekankan, dia berkata bahwa utamakanlah, usahakanlah, kejarlah untuk menjadi orang Kristen IPK. Orang Kristen yang beriman, berpengharapan, mengasihi. Utamakanlah untuk engkau memiliki faith, hope and love dibanding dengan karunia itu. Memang betul saudaraku begini. Kekristenan tanpa karunia rohani itu hambar. Namun kekristenan tanpa faith, hope and love itu mati. Nubuat tanpa kasih omong kosong. Karena kalau nubuat tanpa kasih, nubuat bisa digunakan untuk kebanggaan diri sendiri. Pengetahuan tanpa kasih juga tidak berguna. Seorang ilmuwan yang tidak punya kasih akan mempergunakan ilmunya untuk menciptakan virus kalau hidupnya tidak ada kasih. Tapi dengan kasih, ilmunya jadi berguna. Bahasa roh tanpa kasih, sia-sia. Untuk apa tiap saat kita berbahasa roh? Ketemu dengan orang, di tengah-tengah situasi COVID-19 ini kita datangi orang dan berbahasa roh. Orang akan cap kita, orang stres, orang gila. Tapi datangilah dia dengan kasih. Kita akan disambut dengan welcome yang luar biasa. Perhatikan saudaraku, Paulus sedang berkata, mengingatkan kita saat ini, dirimu dan saya, bahwa orang Kristen di Korintus waktu itu terlalu berlomba-lomba untuk memperoleh karunia-karunia rohani. Mereka memang patut berbangga sebab mereka diperlengkapi Tuhan dengan karunia yang luar biasa. Orang Kristen di Korintus penuh dengan karunia, tapi justru juga orang Kristen di Korintus penuh dengan masalah. Dosa luar biasa jahatnya. Dosa menguasai kehidupan banyak orang Kristen di Korintus. Memang orang Korintus hampir sama dengan kita orang-orang karismatik saat ini. Terlalu sering lebih mengejar karunia rohani, bahasa roh, karunia kesembuhan, karunia marifat, nubuatan dan lain-lain. Dibanding dengan esensi kehidupan seorang Kristen tadi. Dibanding dengan iman, pengharapan dan kasih. Memang karunia rohani bisa membuat seseorang cepat terkenal, cepat masyhur. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen, banyak jemaat lebih mengejar karunia rohani ini. Karena dengan karunia rohani namanya masyhur, bahkan kekayaan pun bisa didapatkan. Tapi perhatikan saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan berkata, utamakanlah memiliki iman, pengharapan dan kasih. Faith, hope and love. Pistis, elpis dan agape. Dalam bahasa aslinya ditulis. Karunia itu memang penting. Tapi Paulus sedang berkata, ada yang lebih penting dari situ.
Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, perhatikan ini. Kalau begitu, perhatikan ini saudaraku. Kalau begitu, apa sih yang mau kita pahami? Ada maksud yang indah yang Tuhan maksudkan dalam nats ini. Ada maksud yang sangat indah yang Tuhan maksudkan dengan 1 Korintus 13 ayat 13 bagi kita. Maksud yang indah itu apakah? Perhatikan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang Tuhan maksudkan lewat nats ini bagi kita adalah perkuatlah pondasi hidupmu. Dengarkan ini saudaraku. Utamakanlah mengutamakanlah memperkuat pondasi hidupmu. Maksudnya begini. Begini saudaraku. Begini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Hidup kita ini adalah seperti sebuah bangunan. Sebuah bangunan, sebuah gedung tinggi itu, sebuah gedung yang besar itu tentu ada pondasi bangunannya dan ada juga wajah bangunannya. Ketahanan wajah bangunan yang tinggi ke atas itu menjulang ke atas ditentukan oleh pondasi bangunan yang tidak kelihatan, yang tertancap, tertanam ke bawah. Tentu kita tahu itu, semakin tinggi wajah bangunan itu ke atas, maka pondasi bangunannya juga semakin dalamlah, harus tertancap ke bawah. Gedung yang pernah dicatat oleh Guinness Book of Record sebagai gedung tertinggi di dunia adalah gedung Burj Khalifa di Dubai. 828 meter. Dengan wajah bangunan yang sangat indah, sangat menarik. Sangat indah, sangat menarik, sangat tinggi. Bahkan kalau setiap akhir tahun selalu ada pertunjukan yang luar biasa di Burj Khalifa. Tapi luar biasanya saudaraku, gedung 828 meter ini pondasi bangunannya yang tidak kelihatan luar biasa dalamnya. 50 meter lebih tertancap ke bumi. Pondasi bangunannya 50 meter lebih. Pantaslah pondasi sedalam itu, tertancap bisa menahan wajah bangunan 828 meter. Pondasi yang tidak kelihatan membuat gedung Burj Khalifa sanggup menghadapi badai gurun dan angin kencang yang hampir sering-sering. Karena negara di Timur Tengah sering diterpa oleh badai gurun. Burj Khalifa mampu menghadapinya. Oleh karena pondasinya yang sangat kokoh tertancap ke bumi. Saya mau berkata demikian saudaraku. Hidup kita persis seperti itu. Pertanyaannya adalah, yang paling utama kita bangun dalam hidup ini yang mana? Apakah kau utamakan wajah bangunan hidupmu yang kelihatan ke atas, yang bisa dilihat orang, penampilanmu, gaya hidupmu, bajumu, pakaianmu, merek apa merek pakaianmu, merek apa merek baju yang kau gunakan, merek apa yang kau gunakan setiap hari, apa yang kau punya. Sebanyak apa hartamu, sebagus mana mobilmu, seindah apa rumahmu. Itu semua wajah bangunan. Apakah itu yang kita utamakan dalam hidup di dunia ini? Atau pondasi bangunan hidup kita? Pondasi bangunan itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Pondasi bangunan hidup kita itu adalah kerendahan hati. Pondasi bangunan hidup kita itu adalah kemauan kita senantiasa punya WPDA dengan Tuhan, waktu pribadi dengan Allah, berdoa, baca firman. Itu semua pondasi hidup yang tidak kelihatan, yang tidak dilihat oleh orang banyak. Pertanyaannya itu, pondasi hidupmu lah, pondasi hidupmu yang kau perdalam, atau wajah bangunanmu
yang kau perindah supaya bisa dilihat orang. Wajah bangunan dalam nats ini adalah semua karunia-karunia rohani yang dimiliki orang Kristen di Korintus. Tapi Paulus tidak bangga dengan keadaan itu. Justru ia seolah mengingatkan, ia seolah berkata, kamu lebih mementingkan wajah bangunan hidupmu, tapi pondasi bangunanmu tidak kokoh. Perhatikan saudaraku, yang menguji kokoh tidak hanya pondasi hidup kita adalah masalah hidup yang terjadi. Termasuk pandemi COVID-19 ini adalah salah satu masalah hidup yang sedang menguji sejauh mana, sekokoh mana iman kita, sekuat mana pengharapan kita, seindah apa kasih kita kepada orang lain. COVID-19 Tuhan izinkan untuk ujian terhadap pondasi kehidupan keimanan kita. Apakah imanmu tetap kokoh? Apakah imanku tetap tidak berubah ketika semua situasi berubah? Saat ini semua situasi berubah. Tapi apakah imanmu tidak berubah? Apakah imanmu tetap kokoh? Apakah engkau cepat putus asa, cepat hilang pengharapan, cepat stres ketika pendapatanmu berkurang drastis, atau malah tidak ada sama sekali karena tidak bisa lagi lakukan jualan, tidak bisa lagi jalankan bisnis seperti sedia kala? Apakah itu membuatmu berputus asa? Apakah dirimu tetap bisa menjadi pelaku kasih di tengah-tengah kekurangan penghasilan seperti saat ini? Saudaraku, saya mau berkata, dulu waktu di kampung, setelah padi di sawah itu dipanen, mama saya, orang tua saya, setelah padinya dipanen kemudian langsung diisi air sawah itu, baru dipeliharalah ikan mas. Masukkan bibit ikan mas. Baru kira-kira 3 bulan berikutnya ini ikan mas sudah bisa dipanen. Mungkin 4 atau 5 sampai 6 ekor 1 kilo. Yang paling saya suka adalah waktu mau mengambil atau panen ikan mas ini. Kemudian airnya dibuang, dikeringkan petak-petak sawah itu. Setelah airnya semua terbuang, maka terkumpullah ikan mas itu di tempat yang masih ada airnya sedikit. Ikan mas ini menggap begitu mulutnya, mencari air, mencari oksigen. Karena mungkin sudah mulai kesulitan bernapas. Mulutnya ke atas semua, mencari napas. Begitu. Karena air sudah tidak ada. Saya mau berkata demikian saudaraku. Banyak saudara kita yang seperti itu saat ini. Banyak orang Kristen, saudara kita, bahkan mungkin jemaat juga yang seperti itu. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang menggap-megap. Butuh kasih dari kita, butuh kasih, butuh uluran tangan kita. Karena kebutuhan jasmaninya saja sudah sulit terpenuhi. Ini adalah ujian terhadap kasih kita. Apakah kita bisa tetap mengasihi orang lain ketika pendapatan kita jauh berkurang? Berbuat kasih ketika keadaan kita berkelimpahan, gampang. Berbuat kasih ketika dompet kita, tabungan kita tebal, bisa kita lakukan. Tapi jujur saat ini pendapatan, dompet kita pun tipis, pendapatan kita berkurang. Tuhan sedang berkata, apakah kasihmu tetap ada? Apakah engkau bisa melihat orang lain yang sedang megap-megap tadi seperti ikan mas itu? Tuhan sedang menuntut itu. Tuhan tuntut itu dari kita. Kadang ciptaan yang lain lebih bisa berbuat kasih dibanding kita. Suatu saat saudaraku, ada sekelompok pasukan yang sedang berperang. Kemudian
sambil membawa peralatan perbekalan tempur mereka. Mereka menjumpai sebuah gedung tua, gudang tua. Mereka berpikir ini gudang cocok untuk sebagai tempat peralatan, tempat perbekalan mereka. Akhirnya mereka bersihkan gudang tua itu. Mereka bersihkan, tapi namanya juga gudang tua, gedung tua. Banyak tikus berkeliaran di mana-mana. Mereka lihat ada lubang tikus, mereka asapi. Ditaruh asap ke lubang tikus itu, akhirnya tikus berkeluaran dari lubang itu sambil ada yang pingsan, ada yang lari keluar berhamburan. Tapi waktu mereka mengasapi sebuah lubang terakhir, ada yang menarik perhatian para prajurit ini. Waktu mereka mengasapi lubang terakhir, ada 2 ekor tikus yang keluar dari lubang itu. Tapi yang menariknya saudaraku, bahwa tikus terakhir menggigit ekor tikus yang di depannya. Sambil keluar dari lubang itu, tikus yang di belakang menggigit ekor tikus yang di depannya. Melihat hal itu, para prajurit tertarik untuk memperhatikan ada apa gerangan. Kenapa tikus yang di belakang itu menggigit ekor di depannya, tikus di depannya. Ternyata tahukah saudara bahwa tikus yang di belakang itu ternyata buta. Dia tidak bisa melihat. Jadi di tengah situasi panik begitu, dia butuh tikus yang lain untuk menuntun supaya ia bisa keluar dari lubang itu. Dan tikus yang di depan biarkan ekornya digigit supaya temannya bisa selamat. Saya mau berkata demikian. Kadang dalam berbuat kasih kita kalah dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ciptaan Tuhan yang lain lebih mengerti, mengasihi daripada kita. Ciptaan yang paling mulia ini, saudara. Kita lebih sering bertindak jadi serigala, jadi homo homini lupus terhadap orang lain dibanding jadi sesama manusia. Tapi di tengah-tengah situasi seperti ini, ketika kita lebih mengutamakan membangun iman, pengharapan, dan kasih kita, saya terlalu percaya kita akan tetap bisa jadi pelaku kasih. Tunjukkan dirimu sebagai orang beriman, berpengharapan, mengasihi. Nama kita, gereja kita namanya GBI IPK, Iman Pengharapan Kasih. Dengan visi bahwa orang-orang yang ada di dalamnya, jemaat Tuhan yang ada di dalamnya adalah jemaat yang beriman, berpengharapan, dan mengasihi. Tunjukkan imanmu tetap kokoh di tengah-tengah COVID-19 ini. Tidak bergeser sedikit pun. Pengharapanmu tunjukkan. Dirimu tidak cepat putus asa. Walaupun pendapatan jauh berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Dan tetaplah jadi pelaku kasih. Gereja kita akan ambil bagian senantiasa dengan itu. Menjadi pelaku kasih buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah ditaburkan. Tertanamlah firman itu bagi kami semua. Dan kami pun jadi pelaku firman. Seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap menunjukkan iman yang kokoh. Pengharapan yang kuat. Dan jadi pelaku kasih. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Karena itu yang Tuhan mau. Termaterai firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah mendengar firman. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita naikkan pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
Haleluya, haleluya. Layak kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur bagimu. Kami berdoa, berkati pemerintahan bangsa kami yang sedang bekerja keras menangani supaya pandemi COVID-19 ini secepatnya bisa penyebarannya berkurang, pada akhirnya terselesaikan. Kebijakan-kebijakan terbaik Engkau berikan dapat mereka buat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga untuk pemerintah kota kami, provinsi kami juga, supaya bisa mengambil kebijakan terbaik, sehingga orang-orang yang terpapar pandemi COVID-19 di kota kami makin berkurang dalam nama Yesus. Jemaat-Mu juga, jemaat IPK dimanapun berada saat ini, berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, pemelihara kita. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus, hanya menuntun, menghibur, menguatkan hidup mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang segera. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Senantiasa berdoa, tetap tenang, dan ikuti anjuran dan arahan pemerintah kita supaya kita terhindar dari terpapar COVID-19 ini. Tuhan Yesus